UBTV, kembali lagi di program Kampus Plus 62. Bersama aku Jack dari Laboratorium Galeri Investasi yang akan menemani kalian di episode kali ini. 3. Nah, kalian tahu nggak Laboratorium Galeri Investasi itu apa? Laboratorium Galeri Investasi merupakan salah satu laboratorium yang dinaungi oleh Fakultas Ilmu Administrasi yang bekerja sama dengan BI, MNC, dan OJK. Nah, Lab Galeri Investasi ini berperan sebagai kepanjangan tangan dari fakultas untuk memberikan edukasi dan ilmu bagi para mahasiswa atau sivitas akademik yang memiliki minat atau rasa penasaran terkait dunia pasar modal dalam perkuliahan. Nah, kalau gitu, yuk kita saksikan berita dari berbagai macam kampus di daerah Indonesia, ada Malang, Bandung, Semarang, dan yang lain-lainnya di program Kampus Plus 62. Peserta lari Napak Tilas Raden Wijaya 2025 berasal dari berbagai kalangan. Salah satunya adalah dari guru besar atau profesor yang ada di Universitas Brawijaya. Pada tahun ini terdapat 3 guru besar yang akan berlari, yaitu Profesor Sasmito Jati, Profesor Sukir Marianto, dan Profesor Sri Suhartini. Keikutsertaan Sri Suhartini menjadi hal menarik karena merupakan guru besar perempuan pertama yang turun dalam ajang tahunan ini. Kepada tim Newspoint UBTV, Sri Suhartini menjelaskan bahwa dirinya diajak dosen perempuan lainnya untuk ikut lari Napak Tilas Raden Wijaya. Sri Suhartini yang menyukai olahraga fisik ini tertarik untuk ikut bersama dengan peserta lainnya. Sebenarnya kalau kenapa saya bisa ikutan kegiatan ini karena diajak sih sebenarnya ya. Diajak sama kolega dari Fakultas Kedokteran, Bu Dokter Miftah gitu kan, ngajak untuk ikutan berpartisipasi di acara ini. Terus saya ngeliat kok programnya juga bagus ya, karena kan untuk mendukung pendidikan difabel seperti itu. Jadi ya sudah deh pengen nyoba juga gitu kan, karena saya memang tipe orangnya adalah suka mencoba sesuatu hal yang baru, yang menantang, kira-kira seperti itu. Tapi asal muasalnya sih ya karena diajak. Oke. Tapi kemudian memang tertarik lari udah lama? Saya tertarik lari sebenarnya sudah lama ya, karena dari SMP, SMA itu saya memang sukanya yang fisik. Ya fisiknya itu dalam artian suka olahraga. Jadi kalau misalnya pelajaran olahraga itu paling seneng banget kalau udah lari. Jadi kalau nggak goalnya 1-2 gitu ya, yang menang gitu, maksudnya pertama kali nyampe gitu. Itu jadi mulai dari SMP, SMA, kuliah juga mencoba untuk tetap lari gitu kan ya. Tapi waktu itu masih kayak event maraton itu masih jarang banget ya. Jadi kayak lari biasa aja keliling rektorat ini. Terus pas sekolah itu sempat juga ikutan maraton. Terus balik lagi ke Indonesia. Nah kayaknya baru bener-bener tune in yang latihan lari maraton itu ya tahun 2023 ini. 2023-2024 seperti. Lari Napak Tilas Raden Wijaya ini akan menempuh jarak 70 km dari Pendopo Raden Wijaya Mojokerto hingga finish di Universitas Brawijaya. Lari tersebut mengusung semangat pendidikan inklusi dan menggalang dana untuk mendukung hal tersebut. Kembali hadir di tahun ini gelaran Festival Komukino yang ke-10 sukses digelar. Mengusung tema Jateng Bunga, ajang tahunan yang diinisiasi oleh mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Semarang, hadir untuk mempromosikan kekayaan budaya Jawa Tengah. Dengan pendekatan yang inovatif, Komukino ke-10 menggabungkan berbagai aspek mulai dari budaya, seni, kuliner, dan teknologi. Sebetulnya output untuk mata kuliah komunikasi pemasaran terpadu ini untuk semester 5. Kemudian kita juga berkolaborasi dengan mata kuliah manajemen acara. Nah, kita berkolaborasi dari kelas pagi dan sore dan anak sore manajemen acara. Nah, ini untuk sebetulnya secara pribadi ini benar-benar sangat bermanfaat dan berguna buat anak-anak muda zaman sekarang ya, karena di era-era sekarang yang serba digital dan serba modern. Jadi ini juga secara pribadi agar
kita juga sebagai anak-anak muda ikut berkontribusi dalam pelestarian budaya terkhusus di Jawa Tengah. Untuk di sini kami itu untuk komunikasi pemasaran terpadu ini dibagi 6 kelompok. 6 kelompok itu berdasarkan 6 karisidenan di Jawa Tengah. Yang pertama itu dari Semarang, Pati, Banyumas, Surakarta, Pekalongan, dan Kediri. Berbagai rangkaian kegiatan turut mewarnai acara itu, seperti festival kuliner yang menyajikan makanan inovasi khas Jawa Tengah, festival budaya, lomba budaya, kreatif atau seperti desain batik, tari, cover musik Jawa Pop, fashion show batik, dan pertunjukan seni tradisional yang merupakan kolaborasi mahasiswa dengan desa wisata. Tak hanya itu, di tahun ini Komukino hadir dalam siaran langsung selama 10 jam dan memungkinkan banyak orang untuk dapat mengikutinya. Wakil Dekan FTIK USM Fajrian Nur Fanani turut mengapresiasi karya para mahasiswa. Tadi saya banyak beli di karisidenan mana tadi ya? Pati saya beli tadi ya. Kemudian di karisidenan Surakarta ya. Menarik semua ya saya kira ya. Di sana ya. Ini menariknya gini ya, bagaimana produk yang sifatnya tradisional ya, itu bisa dikreasi ya oleh teman-teman mahasiswa di sini. Yang mana itu sebetulnya nggak diajarkan ya di kurikulum kita ya, di S1 Ilmu Komunikasi ya, mengkreasi makanan ya. Jadi saya kira ini kreativitas yang luar biasa ya, karena walaupun nggak diajarkan ya, tapi mahasiswa bisa inovasi, bisa berkreasi ya, untuk kemudian memodifikasi jajanan makanan tradisional ya, agar bisa lebih diterima oleh masyarakat. Harapan saya ini kalau bisa semakin baik, semakin besar, tentu manfaatnya bagi mahasiswa itu juga semakin bagus juga ya, semakin besar juga. Jelang Lari Napaktilas Raden Wijaya 2025, Profesor Sri Suhartini mempersiapkan fisik dan mental agar nantinya mampu menempuh jarak yang sudah ditentukan dalam lari Napaktilas tersebut. Sebagai persiapan dirinya melakukan olahraga setiap pagi dan juga melakukan lari dengan jarak yang bervariasi. Sebelumnya Sri Suhartini sudah mengikuti berbagai ajang lari termasuk saat menempuh pendidikan doktor di luar negeri. Profesor Sri Suhartini mengaku siap untuk berlari bersama dengan peserta lainnya sebagai bentuk mendukung kampanye pendidikan inklusi dan memperkuat nilai Brawijaya. Persiapannya apa ya? Mental. Persiapannya mental yang pasti. Kemudian yang kedua, kalau fisik ya saya berusaha kalau weekend gitu kan ya, emang sudah menjadi kebiasaan rutin. Weekend itu saya selalu lari keluar ya, lari keluar bisa 5 sampai 7 atau yang baru-baru ini 10 kilo gitu kan ya, seperti itu. Kemudian juga kalau di hari biasa memang setiap pagi saya sempatkan olahraga di treadmill gitu kan ya, mulai dari jalan lambat, lari, kemudian juga workout. Jadi pelatihannya nggak cuma di istilahnya kardio gitu kan ya, tapi juga untuk penguatan otot. Kira-kira seperti itu. Lari Napaktilas Raden Wijaya 2025 akan berlangsung pada hari Sabtu akhir pekan ini. Lari akan dimulai dari Pendopo Raden Wijaya Mojokerto pada pukul 2 siang dengan menempuh jarak 70 km hingga finish di kampus Universitas Brawijaya pada tanggal 5 Januari 2025. Nah teman-teman, gimana? Seru kan beritanya? Bagi kalian yang penasaran tentang Galeri Investasi VUB, kalian boleh langsung kepoin Instagram Galeri Investasi di @gi_via_ub. Program Kampus Plus 62 ini juga tayang setiap hari Jumat jam 14.30 dan juga tayang di channel YouTube UB TV pada hari Minggu pukul 1 siang. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa. Sebagai bentuk UAS mata kuliah seni pertunjukan, Program Studi Sastra Sunda FIB Unpad selenggarakan seni pertunjukan rupa Kandarpa
Sabtu tanggal 21 Desember di Aula PSBJ FIB Unpad. Kali ini, ada banyak kesenian Sunda yang ditampilkan. Mulai dari tarian-tarian khas Sunda, karawitan, rampak sekar, kawih, musikalisasi puisi, hingga drama. Para penampil merupakan mahasiswa program studi sastra Sunda angkatan 2022. Rupa Kandarpa sendiri merupakan bahasa Sanskerta yang memiliki makna sebuah penampilan indah yang dipersembahkan dengan penuh kasih sayang. Mata kuliah seni pertunjukan sendiri diampu oleh 4 orang dosen yakni Dr. Elis Suryani Nani Sumarlina M.Ham, Dr. Teddy Muhtadin M.Ham, Taufik Rahayu M.Ham serta Garina Gantina M.Ham. Dr. Elis Suryani Nani Sumarlina menyebut, mata kuliah ini bukan sekedar teori namun juga praktik. Dirinya menilai para penampil setiap tahunnya selalu mengalami peningkatan dari sisi kualitas. Melalui pertunjukan ini juga diharapkan budaya Sunda akan selalu terjaga. Alhamdulillah sangat maksimal dan selalu begitu. Tiap tahun bukannya mundur tapi terus maju. Jadi tiap mahasiswa Unpad, mahasiswa Fakultas Ilmu Budaya atau Sastra Sunda ini senantiasa ingin terus maju gitu. Kami tidak mengharuskan mahasiswa ini harus begini, harus pantas apa. Jadi apa yang dimiliki oleh mahasiswa itu yang dipentaskan. Harapannya semoga mahasiswa terus menerus, intinya karena ini Sastra Sunda FIB Fakultas Ilmu Budaya Universitas Pajajaran, jadi senantiasa merawat atau ngaraksa mulai budaya Sunda melalui tampilan-tampilan dengan berbagai jenis kesenian yang mereka miliki atau mereka bisa tampilkan. Itu semoga terus begitu setiap tahunnya. Pembelajaran berbasis praktikum, bermanfaat bagi mahasiswa dalam mengembangkan kemampuan dan potensi diri, serta pengalaman yang dapat diterapkan di masa depan. Dari Jatinangor, Sumedang, tim liputan Divya Unpad TV melaporkan untuk UBTV. Menyambut Tahun Baru 2025, Universitas Pajajaran gelar Mapak 2025 di Balai Sawala Rektorat Unpad Kampus Jatinangor, Sumedang, Kamis tanggal 2 Januari. Kegiatan yang diselenggarakan secara hybrid ini dihadiri langsung oleh Rektor Universitas Pajajaran Profesor Arif Samsulaksan Kartasasmita, para wakil rektor, senat akademik serta diikuti oleh Sivitas Universitas Pajajaran. Rektor Unpad dalam Mapak 2025 ini menyampaikan visi misi Unpad tahun 2025 sampai tahun 2029, yakni menjadi pusat pendidikan dan pengetahuan inklusif berkelanjutan yang berkelas dunia, untuk mendorong inovasi global dan menghasilkan dampak nyata pada masyarakat. Kegiatan diisi dengan tanya jawab dan diskusi mengenai penguatan Unpad untuk menjadi lebih baik ke depannya. Ditemui usai acara, Rektor Unpad Profesor Arif S. Kartasasmita menyebut, Mapak 2025 hadir sebagai wadah untuk menyamakan persepsi, tekad serta semangat dalam mewujudkan visi dan misi yang telah direncanakan. Ya, yang pertama adalah tentu kesamaan visi dan tekad. Jadi kita punya pekerjaan yang cukup banyak untuk membawa Unpad sesuai dengan visi dan misi. Nah, sehingga harapannya kita ingin mewujudkan visi itu di tahun 2025, apa yang mau kita lakukan secara bersama-sama. Sehingga mudah-mudahan dengan adanya Mapak ini semua sivitas akan terinformasi hal yang sama, sehingga dalam melakukan langkah ke depan ini semua akan dilakukan juga dengan visi yang sama, sehingga nanti kita sinergis dari seluruh elemen, dari mulai pimpinan universitas sampai ke bahkan sampai ke mahasiswa juga harus memiliki visi yang sama gitu. Prof. Arif Syamsulaksan Kartasasmita, Doktor Surat Perintah Mulai Kerja Magister Kesehatan Doctor of Philosophy Rektor Universitas Pajajaran Mapak 2025 turut dimeriahkan oleh beberapa hiburan yang dipersembahkan oleh Sivitas Akademika Unpad dari Jatinangor, Sumedang. Khairunisa, Nabil Fahraputra melaporkan. Momen kunjungan Profesor Dr. Taruna Ikrar, M. Biomed PhD,
Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, BPOM, RI, ke alma maternya, Universitas Hasanuddin Makassar, menjadi sorotan utama. Ia memberikan kuliah pakar bertema, Riset Inovasi Menuju World Class University, di Aula Profesor Baharudin Lopa, Fakultas Hukum Unhas, Senin tanggal 23 Desember tahun 2024, dihadiri mahasiswa, dosen, dan guru besar. Profesor Taruna Ikrar dalam pemaparannya, mengungkapkan kebanggaan terhadap Unhas. Menurutnya, Unhas memiliki potensi besar untuk menjadi universitas kelas dunia, asalkan mampu memaksimalkan riset dan inovasi yang sudah berjalan. Kita kan ada program di Badan Pengawas Obat dan Makanan dengan konsep ABG. ABG ini konsep yang baru saya kembangkan tapi sudah diapresiasi dan kita sudah bisa melihat dalam waktu 4 bulan kepemimpinan saya sudah ada outputnya, yaitu kita menggandeng kampus. Sekarang ada 158 kampus se-Indonesia. Nah, dari kampus-kampus itu saya melihat potensi besar dari Universitas Hasanuddin itu sangat besar. Ada fakultas farmasinya, ada fakultas pangan pertaniannya, kemudian ada fakultas-fakultas terkait, ada fakultas kedokteran yang sebagai pengguna obat-obatan dan sebagainya. Jadi, dan 3 fakultas ini dari Universitas Hasanuddin ini punya reputasi yang luar biasa. Salah satunya saya kan alumni Unhas. Jadi saya bisa melihat bahwa kualitas kita tidak kalah dengan center-center yang lain. Jadi dari segi kampus kita akan memperkuat kerjasama itu, termasuk Universitas Hasanuddin. Yang kedua, dari segi industri, kita memiliki ratusan ribu industri, baik industri obat, industri pangan, industri suplemen, kosmetik, dan sebagainya. Nah, mereka itu sebetulnya pada prinsipnya memiliki keinginan untuk bekerja sama, tapi kan tidak ada yang menghubungkan selama ini. Nah, kita menghubungkan. Jadi, yang ketiga, sebagai pemerintah kita harus menjadi penjamin dalam segala hal yang bisa membuat sukses story daripada program ini. Rektor Universitas Hasanuddin, Profesor Dr. Insinyur Jamaluddin Jompa, MSI, menyambut baik gagasan Profesor Taruna Ikrar. Ia berharap kolaborasi ini dapat membantu mengembangkan riset berbasis lokal, termasuk pengolahan bahan baku obat-obatan seperti ramuan Sanrego. Kuliah pakar ini menjadi sinergi antara akademisi, industri, dan pemerintah yang dapat membawa Unhas menuju universitas kelas dunia. Profesor Jamaluddin Jompa berharap mahasiswa dan dosen mampu mengambil peran aktif dalam sinergi tersebut. Dari Makassar, Tim Liputan Unhas TV melaporkan untuk UBTV. Universitas Hasanuddin melalui Pusat Studi Kebencanaan Unhas dan Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat menyalurkan bantuan untuk masyarakat yang terdampak banjir di Makassar dan Sulawesi Selatan. Bantuan yang diberikan Unhas berupa bahan logistik meliputi 80 zak beras 5 kg, 4 karton Indomie, 4 karton Geri Malkis, 3 karton sampo, 2 karton sabun, 2 karton sarden, 100 pak air botol 300 ml, serta kantong plastik 250 liter. Tak hanya bantuan logistik, Unhas juga menyerahkan dana bantuan sebesar Rp56.600.000. Kepala Pusat Studi Kebencanaan Unhas, Insinyur Ilham Alimuddin STM GIS PhD mengatakan Unhas telah bekerja sama dengan BPBD Kota Makassar dalam aksi kemanusiaan ini, untuk mendata titik-titik pengungsian yang ada di Kota Makassar. Untuk tahap pertama ini tambahnya, ada 2 titik penyaluran bantuan, yakni Kelurahan Manggala dan BTP. Hari ini insya Allah kita akan dilepas oleh Pak Rektor untuk membawa bantuan yang kita sudah siapkan berupa logistik. Kemarin sejauh ini ada dana yang masuk sekitar 30 juta. Ini yang kita akan salurkan berupa logistik dan juga mungkin untuk dana cash yang kita bisa berikan kepada korban terdampak. Dan rencananya kita dibantu oleh adik-adik UKM yang ada di Unhas.
semua UKM yang terlibat di kebencanaan biasanya itu akan ikut membantu untuk menyalurkan bantuan ini. Rincian logistik yang kita sudah belanjakan dengan harapan ini bisa langsung sampai ke pengungsi ya, dalam artian beberapa titik pengungsi itu sudah kita data. Itu ada beras, ada 80 sak kita siapkan, kemudian ada sabun, sampo, dan khususnya air bersih yang langsung disuplai dari Hadin juga ya. Itu ada sekitar 250 botol. Itu akan kita sekalian serahkan nanti pada saat penyaluran. Kalau sudah ada sumbangan-sumbangan, dan ada juga yang kita juga mendata nanti, ada TBM, ada Pramuka, ada nurse, ada SAR. Ini kita juga akan mendata di lokasi apa kebutuhan masyarakat. Nah, untuk selanjutnya nanti akan istilahnya kita usahakanlah bisa dibantu oleh UNHAS, didistribusikan begitu. Tak hanya di Kota Makassar, Ilham menyebut bantuan juga disalurkan ke 2 kabupaten yang terdampak banjir yakni Parepare dan Jeneponto. Pendistribusian bantuan tersebut, pihak Pusat Studi Kebencanaan akan dibantu oleh mahasiswa UNHAS yang sedang menjalani program KEK di kedua kabupaten tersebut. Sementara itu Rektor Universitas Hasanuddin Profesor Dr. Insinyur Jamaluddin Jompa MSc menyebut, bantuan ini merupakan wujud kepedulian UNHAS terhadap korban terdampak banjir. Pertama adalah suatu keniscayaan ya, UNHAS sebagai universitas terbesar di kawasan timur Indonesia untuk memberi contoh, untuk memberi semacam perhatian khusus, menunjukkan empati, kepedulian, untuk memberi solusi kepada keluarga kita, saudara-saudara kita yang terkena bencana. Ini adalah wujud kepedulian kami, kepedulian kita semua, untuk supaya mereka minimal terbantu untuk hal-hal yang mereka butuhkan secara mendasar, baik itu yang sifatnya fisik maupun kesehatan maupun yang non fisik, termasuk aspek-aspek psikis, mengajak mereka kemudian bisa recover ya, bisa pulih dari masalah yang mereka hadapi. Tim yang saya turunkan sebenarnya sudah 2-3 hari di lapangan. Setelah terjadi banjir, tim sudah langsung bergerak untuk memberi bantuan pertolongan semampu kita dengan segenap fasilitas yang dimiliki. Dan insya Allah tim ini akan terus bekerja sampai pos bencana untuk ada pemulihan ya, termasuk secara psikologis. Semua tim yang diturunkan untuk penyaluran bantuan bencana banjir terdiri dari Forbes UNHAS, tim bantuan fisioterapi, UKM Pramuka, Siaga Ners UNHAS, KSRPMI UNHAS, Menwa 701 UNHAS, SAR UNHAS, dan tim bantuan medis UNHAS.